wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Menteng Atas 11, Ibu Damawati. Kepada yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Budi Harto, dan yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Anna Kartini, dan yang saya hormati Bapak yang hadir dalam kegiatan ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita membuka acara ini dengan bacaan bersama. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Fatimah dari sekolah kita dari SDN Menteng Atas 11. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan berikutnya saya mohon untuk Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amri wa aqulu lakum Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di ruangan yang sama seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Kita berkumpul di sini perlu memberikan support yang terbaik buat rekan kita Ibu Fatimah, di mana beliau sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Semoga apa yang telah beliau lakukan, saya kepengennya juga nih yang muda-muda. Di sini ada Bu Reni, ada Bu Arni, ada Bu Melati, Pak Arif, Bu Widya, dan yang lainnya. Tentunya sangat berharga sekali pengalaman yang
akan kita lihat kali ini. Jadikan guru pembelajaran buat Bapak Ibu semua. Paling tidak Bu Fatimah telah mengawali terlebih dahulu. Untuk mendatangnya, moga-moga yang lain bisa menyusul. Karena apa? Di guru penggerak ini sangat-sangat manfaatnya besar sekali buat Bapak dan Ibu sekalian, utamanya yang masih muda. Tidak juga sih, bagi yang mungkin udah agak lanjut barangkali masih mau nyoba pada angkatan berikutnya. Saya mohon jangan pesimis dulu. Tadi saya udah dengar Bu Reni juga kemarin sudah turut serta mendaftar, akan tapi nasibnya masih belum beruntung. Barangkali di tahun depan bisa mengulang kembali. Apa yang Bapak Ibu saksikan di hari ini paling tidak sudah ada sedikit bekal buat di masa mendatang. Oh begini. Jangan segan-segan juga untuk nanya satu sama lainnya, apalagi beruntung sekali udah diawali oleh Ibu Fatimah. Yang lainnya tinggal menyusul. Saya bicara seperti ini dengan niatan satu, Bapak Ibu guru lebih baik lagi ke depannya. Demi apa? Ya balik lagi, demi ya anak didik, demi pribadi kita, juga keluarga. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif yang kali ini akan dipaparkan mungkin oleh Ibu Fatimah bisa menginspirasi kita semua. Tidak banyak yang dapat saya komentari, hanya inginnya satu, guru SDN yang atas 11 selalu jaya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Fatimah dari bulan-bulan yang lalu hingga bulan ini semoga menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu paparan dari budaya positif oleh Ibu Fatimah. Kepada Ibu Fatimah, kami persilakan. Terima kasih Bu Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budianto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan saya hari ini diseminasi budaya positif, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak untuk support dan dukungannya. Yang terhormat juga Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Menteng Atas 11. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan kehadirannya di sela-sela kesibukan ya Bapak Ibu ya. Mana habis P5 capek, terus rapot menanti gitu ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah masih berkenan hadir di tempat ini. Bagi saya itu suatu hal yang luar biasa. Oleh karenanya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam buat Bapak Ibu. Oke, sebelum saya memulai paparan tentang budaya positif, Bapak Ibu, budaya positif ini materinya banyak banget. Kita akan membahas 7 materi nih di budaya positif. Nah, biar gak bosen, sepertinya kita perlu gerak sedikit. Kita akan melakukan ice breaking yang akan dipimpin oleh Ibu Arni Rahayu. Oleh Ibu Arni dipersilahkan. Boleh tapi Mama Kak Santi ya.
lihat videonya aja. Kemarin kan gue itu. Kemarin tahun tengah. Tadi dokter habis ini. Sampai di sini nih. Apaan nih? Mau burung kakak tua kan? Jadi kak, tua, jadi kak. Burung kakak sudah tua. Nah kalau jatuh, Itu jatuh bukunya. bukannya jatuh. Ayo masuk ya kak. Warnanya baru bagus. Masih wangi, aku pakai Downy. Aku juga pakai pewangi Downy dengan teknologi baru kebanyakan yang tak terus digaji. Ini enggak? Belum aja. Ini saja kawan-kawan ya semuanya ya. Berarti kita berdiri semua ya. Nah, ibu bapak ibu kita berdiri dulu. Sam from the CD Choose from Dance by the PlayStation. Arms up high, reach for the sky. Let's sing around to the silly, silly rhythm and sound. Reach for the sky. You wanna be around fantastic. You can go a little faster. Arms up high, reach for the sky. You wanna be around fantastic. You can go a little faster. You wanna be around fantastic. You can go a little faster. Alhamdulillah selesai juga. Peringatan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti ice breakingnya dengan ngos-ngosan. Oke, sebelum kita mulai mungkin saya perlu jelaskan dulu tujuan destinasi hari ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini. Jadi
Bapak Ibu, sebulan yang lalu saya memulai belajar tentang modul budaya positif ini di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Materinya memang cukup banyak dan padat. Nah, permintaan dari BPPG DI Yogyakarta ini harus didiseminasikan. Jadi sekolah itu harus mengetahui tentang budaya positif. Karena kenapa? Karena kurikulum kita kan sudah berubah ya. Kurikulum kita itu sekarang di tahun ini semuanya menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu perlu penerapan budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Kita akan lihat selanjutnya. Ini yang akan kita pelajari hari ini, yang akan saya diseminasikan. Yang pertama tentang paradigma belajar, perubahan-perubahan apa sih yang harus terjadi pada pembelajaran baik di sekolah ataupun di kelas. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ini tentang apa sih yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Terus yang ketiga adalah apa bedanya hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Sedangkan yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Guru itu punya 5 posisi kontrol. Nanti di sini kita akan lihat seperti apa sih maksudnya. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan. Kenapa keyakinan? Nanti akan dijelaskan. Terus dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa. Ini ketujuh itu akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Nah, metode saya mungkin nanti saya akan memaparkan, berarti ceramah. Tetapi saya akan menyelingi dengan diskusi-diskusi ya, Bapak Ibu ya. Tidak keberatan ya, kita diskusi ya. Baik. Sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi diharapkan setiap sekolah mempunyai budaya positif yang akan jadi personal branding ya? Ya bukan Bu Arni? Ya kan? Buat menjadi daya jual sekolah kita ke masyarakat. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman. Waktu PI 2 kemarin, saya juga sudah menjelaskan tentang peran guru. Salah satunya, guru itu adalah pemimpin pembelajaran. Nah, menciptakan budaya positif itu juga diperlukan peran itu, Bapak Ibu. Selain menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah, karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya budaya positif itu meminta kita di kurikulum Merdeka ini untuk menghindari, bukan saja menghindari, tetapi menghilangkan bentuk kekerasan, Bapak Ibu. Diharapkan di pendidikan Indonesia tidak lagi terjadi kekerasan. Itu sih sebenarnya tujuan dari budaya positif ini. Kita lanjut. Ini contoh-contoh penerapan budaya positif yang sudah terjadi ya di sekolah kita ya. Ada bersalaman ketika siswa hadir ke sekolah, ada video. Kegiatan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu itu kegiatan apa? Pembiasaan sholat duha. Iya betul, itu saya ambil. Pembiasaan sholat duha ini salah satu penerapan budaya positif. Selain itu berdoa di kelas sebelum memulai pembelajaran, itu termasuk budaya positif. Salim ketika bertemu dengan gurunya, itu tadi termasuk penerapan budaya positif. Lanjut Bu Mel. Nah, ini juga. Ini kalau di kelas penerapannya. Contoh yang di sebelah kiri yang gambar itu adalah budaya positif yang saya lakukan itu ketika di kelas adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapatnya. Sehingga saya mendorong kepemimpinan pada murid. Itu budaya positif yang saya jalankan.
Yang ada di sebelah sana itu saya sedang berusaha mengadakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memasukkan ice breaking biar anak-anak tidak bosan, seperti itu ya. Lanjut Bu Mel. Nah, kita lanjut berarti ke materi yang pertama tadi, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memang harus diterapkan di kurikulum Merdeka. Bagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas 1, 2, 4, 5, ini bukan hal yang asing lagi ya. Kalau bagi kita yang mengajar di kelas 3 dan 6 mungkin kita masih perlu banyak pembelajaran lagi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah strategi proses belajar mengajar atau suatu pendekatan yang dilakukan guru yang mengakomodir, melayani dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat dan preferensi belajarnya. Jadi kalau di pembelajaran berdiferensiasi itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru apa? Tentu harus melihat apakah murid-muridnya sudah siap atau belum buat belajar. Kalau sudah siap, sejauh mana kesiapannya? Itu semua harus menjadi dasar kita melanjutkan kegiatan pembelajaran dan disebut dengan asesmen diagnostik. Pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang disukai dan apa kebutuhan dari siswa, sehingga mereka tidak frustasi. Mereka di sini dalam hal ini adalah siswa ya. Mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Nah, kenapa kurikulum Merdeka itu meminta tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi sesuatu yang membuat siswa itu merasa kurang. Jadi kita tuh sebagai guru harus memenuhi kebutuhan siswa sehingga mereka tahu, oh mereka itu harusnya seperti ini, seperti apa yang terbaik buat mereka, sehingga tidak akan ada lagi murid yang merasa gagal dalam belajar. Aduh, saya bodoh ya ternyata, gitu. Jadi guru itu diharapkan tidak ada lagi tuh kegiatan-kegiatan atau perlakuan-perlakuan yang menyebabkan siswa akan merasa seperti itu. Begitu Bapak Ibu, bisa mengerti, bisa dipahami, bisa saya lanjut ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan pengajaran yang berfokus pada membangun hubungan positif dengan peserta didik, membangun hubungan positif. Hubungan positif itu yang seperti apa ya Bu Santi? Boleh? Hubungan positif itu yang seperti apa ya Bu? Boleh maju ke misalnya contohnya menghargai teman, misalkan teman yang satu berpendapat memberikan pendapat, nah teman yang lainnya itu memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Iya, bagus. Terima kasih. Tangan buat Bu Santi. Mungkin ada contoh lain lagi dari hubungan yang positif antara guru dengan peserta didik mungkin? Bu Susi? Bu Susi boleh. Kalau pendapat saya, murid itu merasa teman dengan gurunya, jadi saling berkomunikasi yang baik, jadi tidak ada ya betul, nggak ada skat maksudnya gitu kan. Oke, terima kasih jawaban yang luar biasa, tepuk tangan juga buat Bu Susi. Tapi ini saya dapat sesuatu pemantik nih, nanti akan kita bahas nih. Apakah guru itu boleh menjadi teman buat muridnya? Nanti akan kita bahas, ada sesinya. Boleh? Mungkin ada jawaban lain? Seperti apa sih hubungan positif itu? Ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin Bu Rahma mau menyampaikan pendapatnya tentang hubungan positif? Jadi sebetulnya memang perlu banget itu. Iya Bu, Disiplin boleh pakai positif. Karena kan intinya nggak apa-apa, suara saya mau kayak speaker. Ya baik Bu, baik. Silakan Bu. Nggak bisa. Ya nggak bisa
Lanjut, Bu. sangat berharap bahwa di segi peserta didik jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Setuju. Makanya perlu dipupuk, perlu dikembangkan segala sesuatu yang berbau positif. Siap. Jadi Betul. Setuju, Bu. tolong titip. Saya kan nggak sampai besok, cuman sampai bulan April ya. Jadi saya percaya nih sama semua nih, percaya nih anak-anak saya, adik-adik saya, terutama Bu Fat ya, di ini kan deh ditularin. Siap, Bu. Bergeraknya hanya tidak IT gitu loh. Baik. Perkembangan disiplin positifnya pakai hati. Baik, Bu. Soalnya maaf banget ya. Karena saya udah nenek-nenek kalau bicaranya jadi kebanyakan pakai hati, nggak ngerti di IT. Jadi kalau ada anak bocor nih, kan nggak bisa lihat di laptop. Ya. Diobatin pakai laptop, pakai IT. Contoh kayak kemarin anak Bu Santi 2 kali kejadian di anak Bu Santi. Bu Santi supaya nular jadi guru. Apa sih namanya guru penggerak ya? Guru Tuh, penggerak. ikutin kayak Bu Fat, Bu Santi. Bu Santi kan sudah jadi guru penggerak, Bu. Nggak bisa. Semua guru itu sudah jadi guru penggerak. Semuanya kita sudah jadi guru penggerak sebenarnya. Kecuali Bu Rahma kali ya. Semuanya itu guru Bu Rahma juga guru penggerak. Ya, syukur. Malah pelopornya sepertinya Bu Rahma itu Nah, sudah bagus banget. ya, Boleh dilanjut, Bu. titip banget sama semua, terutama timnya Bu Fat ya. Seperti Kecamatan Setiabudi ya. Apalagi sekarang pramuka dikikis. Menurut saya dikikis loh. Iya. Karena sudah tidak dijadikan program wajib. Terpukul saya di situ. Sementara mental anak itu adanya di pramuka. Baik. Semua terjadinya itu sampai ada siswa berprestasi apa segala macam bergeraknya dari pramuka. Iya, disiplin positif dari Nah. pramuka juga bisa. Udah jelas itu Memang di dasar dharma. dasarnya dari situ sebenarnya. Disiplin, berani dan setia. Betul. Itu garis itu. Jadi berlaku untuk keseluruhan. Jadi tolong titip. Hati kita juga terbuka untuk peserta didik untuk anak. Jadi tolong jangan cuman ngebucelok aja nih kayak saya ini di laptop aja gitu. Sementara kayak kemarin anak Bu Santi yang ditonjok lah, yang palanya bocor lah. Kan panik sendiri Bu Santi ya. Itu anak bukan mimisan, bocor 7 jahitan. Kan gitu. Iya. Ini cuma berbagi pengalaman. Bukan saya nggak konsen, saya konsen loh, tapi 2 konsen kerapot. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Siap, Tadi nggak saya apa-apa. ngulangin anak dulu, bukannya nggak mau langsung ngurus. Iya, paham. Nah seperti itu saya sangat mendambakan hal ini ke depannya. Saya cuma ntar di tahun 2025 cuma bisa nitip lihat ke Pak Budi anak kita aman ya aman. Maju ya sekarang ya 11, iya dong Bu, kan gitu laporannya. Dengar dari Bu Susi, dengar dari Bu Asma, hebat loh Bu. Apalagi sekarang Bu Reni udah masuk guru penggerakan gitu kan, sudah mengikuti jejak Bu Fat. Itu yang sangat saya dambakan. Ya Bu Melati ya jalan Bu Melati. Iya. Itu dambaan saya. Anak muda Bu harus Nisa, Masih ya, percaya, Bu. Bu Melati, Bu Reni, itu. Pak Ari jangan stuck di tempat, oi guru kelas 6. Ayo, Pari. Sedih saya. Berikutnya, angkatan berikutnya. Saya pantau loh Pak Ari dengan nilai anak di jalur prestasi. Terpukul hati saya. 14. Jadi saya panjang Bufat, maaf ya maaf. Gak apa-apa, silakan. Ini Bu. kesempatan Boleh. buat saya. Ini sesi diskusi memang, Bu. Silakan. Ini masalahnya disiplin positif. Barangkali aja ini omongan Bu Rama ngacok kali ya bagaimana. Semoga Enggak, Bu. enggak ya. Jadi titip Pak Ari, sedih saya memantau anak di 67. Bukan saya nggak pantau loh, kelas 6 loh Pak Ari, Bu Fat dan Bu Wilis, saya pantau. Saya curhat ke Bu Wilis sampai jam berapa, sampai Bu Wilis teriak, Bu Rahma saya ngantuk. Masa Bu Wilis mau ngomong apa, kayak apa yang saya curhat. Yang namanya Jasmine dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh pinter Pak Ari, menurut saya. Agak dapet di 67. Nilai rata-rata yang terkecil kedengarannya 90. Ini yang bisa guru apa murid sih? Itu 14 nih. Hampir masuk semua. Jangan kecolongan begitu. Kita juga bisa dong. Ada Bu Fat, ada Pak Ari, ada Bu Lilis, guru kelas 6 enggak sembarangan Bu Ida naruhnya. Yuk, kita bermain enak aja. Disiplin yang bagaimana dulu. Kalau
Kalau semuanya nanti kan dilihat rapot sekolah, SD 11 yang dapat SD negeri cuma 10 orang. Nggak mungkin dong kita didamar begitu. Sementara 14 anak Bufat ada di 14, otomatis juga ngebanggain 14 dong. Iya kan? Lihat no 14. Sementara saudara kita di sini Bufat. Yuk maju. Yuk bergerak. Siap, Bu. Dari awal situ. Mohon maaf, bukan saya mengajari, bukan saya cuma titip pesan. Ayolah. Kalau sekolah bisa bermain seperti itu, ya mainkan. Terutama dari nih, maaf ya, guru kelas 4, 5. Guru kelas 4, 5. Kesian guru kelas 6-nya, kesian. Miris saya nangis. Zaman saya ngajar guru kelas 6, bukan nilai begini yang dituntut. Nem, berani berjuang. Nem aja guru beroperasi. Apalagi beginian guru bisa. Ya. Jadi tolong saya titip, yuk bergeraknya guru penggerak. Jangan hanya ahli di IT. Mohon maaf, Iya, Bu. pakai hati juga. Tinggalin, anak bocor, yuk kita benahin dulu. Anak berantem, orang tua protes, nggak ada tuh di laptop menyelesaikannya. Itu aja. Jadi terapkan, walaupun pramuka sudah menipis, sudah berkurang, tapi insya Allah kata Bu Ida, pramuka di SD 11 tetap dijadikan program wajib yang ada di sekolah. Jadi Rabu tetap dijadikan ajang pramuka untuk anak berkolaborasi dengan ekskul yang lain. Saya bangga dengan 11 bahwa Bu Ida masih tetap mempertahankan. SD lain sudah jadi ekskul pilihan. Anak mau ikut mau kagak bodo amat ke pramuka. Kita enggak ternyata. Saya udah protes begitu, Bu Ida bilang jangan khawatir Bu Rahma, 11 tuh masih tetap pramuka hari Rabu. Alhamdulillah. Di situ ada disiplin, berani dan setia. Jadi kita masuk disiplin positif. Iya. Maaf ya Bu Fatma. Maaf, Bu. Saya berterima kasih sama Bu Rahma sudah memberikan masukan buat kita. Ini mungkin sedikit buat kita ya Bu Wilis, Pak Ardi. Ayo Saya kalau masih diberikan kepercayaan Bu di tahun depan, insya Allah kita kalau saya akan masih diminta pendapat sama Bu Ida, saya tidak akan menggeser. Bu Rahma gimana gurunya? Tetap Bu, taruh ini kelas 6 buat saya. Itu. Makanya ini yang kelas 4, 5 ayo dong. iya Jangan tega dong. Jangan tega dong sama anak kalau emang mau naikin naik. Nilai Iya. kalau dikasih 6. tahun ini memang yang masuk dari jalur prestasi itu baru beberapa Bu Asma. Baru Bu 3. Asma nanya. Saya dengar baru 3. 2 prestasi. Iya. 3 prestasi akademik, Iya. 2 prestasi non akademik ya. 1 jalur disabilitas Nah, Dimas. Dapat. Iya. Saya pantau, saya tahu. Abi jalur prestasi dan Abi Farisa masuk di sama situ. Jihan ya Pak Ali? Jihan ya? Iya baru. Tapi masih ada jalur itu ya kemarin nasi. Siapa? Marsha siapa? Farisa. Farisa itu dia dapat di posisi ke-6. Iya. Di 67. Di 115 hari pertama udah kegeser. Udah tergeser. 115 itu persentil nilai prestasi akademiknya di Jauh. 8. Nah, kita kan cuma 61,59 Oh, jauh banget, jauh. Farisa. Yang memang jadi masukan buat kita ya, guru-guru mental 11 baik dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 terutama 45-nya. Taruhlah 45 nih, tempur Iya. dong. Mungkin kalau misalnya ada perlombaan di akademik nanti kita akan coba ikutin buat tambahan nilai seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bu Rahma Itu untuk aja masukannya. mohon maaf. Iya, terima kasih Bu Titip itu, untuk ya. masukannya Terima kasih. Bu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu itu mengajarkan keterampilan hidup yang penting. Keterampilan hidup yang penting ya. Terus prinsip-prinsip utamanya itu harus ada rasa hormat, tetap harus ada ketegasan dan ada dukungan. Oke, lanjut Bu. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi melihat disiplin positif, saya mau bertanya menurut Bapak Ibu itu apa sih sebenarnya arti disiplin? Disiplinnya saja dulu. Disiplin positifnya nanti, disiplinnya saja dulu. Boleh Bu Santi? Pengertian disiplin, ya silakan Bu Santi. Kalau menurut saya, Disiplin itu apa ya? Mematuhi peraturan yang telah ditentukan atau yang sudah ditetapkan. Baik, oke, terima kasih. Ada lagi? Saya tambahin.
Boleh? Peraturan itu bukan hanya dikatakan tapi sudah disepakati. Sudah disepakati, baik. Oke, ada lagi. Terima kasih Bu Susi. Ada lagi? Bu Asma, Bu Narsi. Coba jawab ya. Silahkan. Menurut saya disiplin itu taat atau patuh terhadap peraturan-peraturan yang mungkin atau yang sudah disepakati. Baik, sepertinya terima kasih Bu Arni, jawabannya sudah luar biasa. Tapi kan kita di sini ada Bapak Wakil Kesiswaan ya. Sepertinya Bapak Budi yang lebih tepat untuk menjawab ini. Monggo Bapak. Kena deh. Kena deh. Kena bonus. Disiplin positif menurut saya itu kebiasaan kondisi sehari-hari. Yang namanya aturan bukan hanya di sekolah ataupun di perkantoran saja, di rumah pun juga ada perilaku-perilaku kita yang harus menunjukkan bahwasannya kita mempunyai rasa disiplin yang positif. Contoh misalnya aja tidur harus dengan misalnya tepat waktu, biasakan jam 9, jam 9 sehingga akhirnya bisa bangun lebih awal. Untuk misalnya yang lebihnya lagi di sekolah ataupun instansi, disiplin ya membangun cara kita bekerja, harus benar-benar taat dengan aturan, kurang lebihnya itu. Tapi penjabaran lebih lanjutnya ya silakan kepada Ibu Pak untuk lanjutnya. Baik. Jadi intinya ada di keseharian juga harus dilakukan disiplin positif maupun di kantor maupun di instansi-instansi yang lain. Baik. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Aplaus dong buat Pak Budi. Baik. Nah, tadi sudah kita dengarkan pengertian disiplin dari beberapa orang. Nah, pertanyaan berikutnya, sudahkah disiplin kita diterapkan di sekolah? Bapak Ibu, sudah? Sudah positifkah disiplinnya? Insya Allah. Insya Allah baik. Kita lanjut Bu Mel. Nah, kita lihat disiplin itu apa sih dalam budaya kita, keseharian kita. Makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti disiplin di kebiasaan kita, di budaya kita itu mengandung motivasi eksternal. Terus kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kalau kita mau disiplin itu ada sesuatu yang harus kita korbankan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya kalau mau datang cepat, nggak terlambat ke sekolah ya mau nggak mau berangkatnya lebih cepat. Padahal bisa goler-goleran dulu gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan. Seperti itu ya. Kita lanjut Bu Mel. Nah, menurut Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara, sebenarnya disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu berkaitan erat dengan merdeka. Makanya kurikulumnya jadi kurikulum merdeka. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, bukan orang lain yang memberikan kewajiban kepada kita. Jadi disiplin itu menurut KHD harus motivasinya motivasi internal. Kita sendiri yang mewajibkan buat kita, bukan orang lain yang menyuruh kita untuk disiplin, tapi kita sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, otomatis akan ada pihak lain yang mendisiplinkan. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Itu menurut Bapak KHD. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini saya ambil dari bukunya Bapak Ki Hajar Dewantara dengan judul Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka
cetakan kelima tahun 2013, ada di halaman 470. Jika berkenan membaca silahkan, monggo dibuka. Dan masih menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Keinginan disiplin itu harus berasal dari diri siswa sendiri, bukan karena gurunya yang memerintah. Pokoknya kamu besok harus datang tepat waktu ya. Bukan karena takut dengan ancaman itu, kalau nggak nanti ibu hukum loh. Bukan karena ancaman itu, tapi karena kesadaran si siswa sendiri. Oh iya, saya kan harus datang tepat waktu karena itu buat kebutuhan saya sendiri. Biar saya bisa dapat ilmu full, tidak setengah-setengah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, boleh kita lanjut. Sedangkan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ini saya bukan orang Jawa tapi saya coba ya. Ada orang Jawa mungkin yang bisa baca itu. Bu Wilis, boleh Bu Wilis? Monggo Bu Wilis. Solo. Enggak. Wilis ke depan kali Bu Wilis. Di depan aja Bu Wilis. Kalau saya baca nanti pakai logat Batak kan nggak lucu. Nggak masuk ya kan? Merdeka iku jarwonya, kok jarwonya ya? Jarwone aturan ya Pak ya. Jarwone Jawabnya beda berarti. jarwone itu apa namanya? Sambungan tuh. Apa namanya? Campuran antara Indonesia. Oke, baik. Jarwone Nora mung lepasing pamreh. Nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Priyangga ya Pak. Priyangga. Bingung kan kalau yang baca Priyangga? Kuat kuasa aman diri priyangga. Gitu ya Pak. Merdeka. Merdeka itu artinya ora ya. Orang mau lepas sing pamreh, nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Kuasa ya. Kuasa. Ya. Oke, benar artinya mandiri itu Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Betul, tapi seperti itu Bu Wilis. Ya. Baik, terima kasih Bu Wilis. Kan beda ya cara bacanya ya. Boleh tepuk tangan buat Bu Wilis mewakili ras Jawa hari ini. Kalau saya bacanya Mardika iku jarwanya gitu kan nggak dapat maknanya, iya gitu. Orang Batak Pak belum masih. Nah tadi menurut Ki Hajar Dewantara, siswa yang merdeka itu siswa yang memerintah dirinya sendiri tanpa perlu menunggu perintah dari orang lain. Kalau dia mau baik, dia emang sadar kepengen baik sendiri aja. Nggak harus nungguin disuruh sama gurunya, kamu kerjain PR ya. Nggak mesti, tapi dia sudah mengerjakan PR-nya sendiri. Itu yang dimaksud dengan merdeka di sini, Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ya itu harus berasal dari keinginan kita sendiri, tidak harus menunggu perintah orang lain. Lanjut Bu Mel. Nah, sejalan dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, ini ada pakar pendidikan juga, psikolog juga nih dia nih. Dari luar, namanya Diana Gosen. Menurut Diana Gosen dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline yang dikeluarkan tahun 2001, arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan
mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jadi bukan cuma ikut-ikutan doang. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik dari diri sendiri. Nah, menurut Diana Gosen juga ada 3 motivasi perilaku manusia. Tingkatan terendahnya di nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Diana Gosen ini sama nih dengan otak reptil. Berarti kalau seseorang melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, pola berpikirnya masih sama dengan pola berpikir hewan. Dan ini tingkatan paling dasar pada motivasi manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini 1 tingkat di atas yang pertama, tapi bukan juga yang terbaik motivasinya. Kenapa? Karena ini masih termasuk di motivasi eksternal, karena mengharapkan imbalan, melakukan sesuatu karena nanti datang ke acara diseminasi Bufat, kita kan dapat sekocit misalnya. Misal loh Bapak Ibu, Anda mau datang nggak mau telat datang ke sekolah biar nggak dipotong TKD-nya, seperti itu. Itu masih mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan tingkatan teratas atau yang sebenarnya diharapkan ada pada diri seorang manusia, termasuk kita sebagai guru dan peserta didik kita, adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti semuanya dikembalikan kepada keinginan diri sendiri. Ini namanya motivasi internal. Ini tingkatan teratas untuk motivasi perilaku. Boleh lanjut? Nah, kita lihat perbedaan apa sih itu hukuman, penghargaan atau imbalan, konsekuensi dan restitusi. Karena nanti akan berhubungan satu sama lain Bapak Ibu. Hukuman itu bukan hanya sekedar sanksi fisik, verbal juga bisa jadi hukuman ya. Nah, hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Pada hukuman ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan peserta didik yang terkena hukuman disebut sebagai korban. Jadi kalau dalam hukuman itu ada pemberi, ada si penghukum, ada si korban. Efeknya kalau misalnya di sekolah kita masih menerapkan hukuman sebagai budaya, akan ada anak-anak yang merasa tersakiti, yang nanti ketika puncak tersakitinya sudah di level atas, mungkin dia akan menaruh dendam kepada kita, gurunya. Jadi sebaiknya hukuman itu harus dihilangkan dari sekolah ataupun dari kelas, seperti itu. Nah, lanjut Bu Mel. Ada yang namanya penghargaan. Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar memiliki kinerja yang tinggi. Menurut Alfikon dalam bukunya, gimana bacanya Bu Lari? Punish by Rewards tahun 1993, pada wawancara ASCD Annual Conference di Maret 1995 juga diutarakan oleh beliau bahwa penghargaan itu sebenarnya beda tipis dengan hukuman. Penghargaan itu tidak lebih baik dari hukuman. Kenapa? Penghargaan mungkin baik untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjangnya itu akan memberikan dampak. Siswa kalau mau melakukan sesuatu, lihat dulu ada imbalannya enggak. Kalau enggak ada ya udah ngapain. Seperti itu. Jadi bisa menurunkan motivasi siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh? Makanya di kalimat terakhir disebut penghargaan itu sama nilainya dengan menghukum sebenarnya. Jadi kita selama ini cenderung salah ya. Terutama saya ya. Saya pikir kalau saya ngasih penghargaan kepada seseorang itu akan meningkatkan motivasinya. Iya benar. Kalau dalam sekali atau 2 kali, dalam jangka pendek. Tapi kalau terus-terusan, itu akan bikin dia selalu mengharapkan imbalan itu. Kalau nggak ada imbalan ya udah, anak nggak akan mau ngerjain apapun. Nggak ada imbalannya. Ya udah kerjanya salah-salah aja. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Ada yang namanya konsekuensi.
Disiplin dalam bentuk konsekuensi merupakan hubungan dua arah. Kalau hukuman itu satu arah. Karena kenapa disebut satu arah? Karena cenderung guru itu hanya memberikan instruksi, ya udah murid ikutin doang, satu arah. Nah, kalau di konsekuensi dua arah, ada kesepakatan dulu antara murid dan guru, dibicarakan dulu. Nanti kalau misalnya kamu telat lagi, hukuman apa yang ini? Oh, dibicarakan tuh. Ya kan? Itu namanya konsekuensi. Oh, berarti kalau telat lagi nanti hukumannya ya udah nggak boleh istirahat ya. Disepakati kata muridnya, tetap perintah itu atau aturan itu keluar dari guru, tapi si muridnya sepakat, baik Bu, nanti kalau saya telat saya istirahatnya dikurangi atau saya tidak boleh istirahat. Tetapi sebenarnya murid juga terpaksa melakukan itu. Makanya konsekuensi juga sebenarnya belum terlalu bagus untuk diterapkan. Kita lanjut Bu Mel. Nah, di kurikulum Merdeka ini yang ditawarkan nih sebagai solusi untuk menghilangkan kekerasan, namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang jauh lebih kuat. Menurut Gosen di tahun 2004, baru ya. Restitusi adalah proses kolaboratif. Di proses restitusi ini diharapkan guru dengan murid itu berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak boleh guru itu langsung menyalahkan siswa atau memperkuat kesalahannya malah atau mencari-cari kesalahan murid, enggak. Tapi berusaha menuntun murid untuk mencari sendiri solusi dari permasalahan mereka. Guru juga nggak boleh bilang, kamu besok jangan telat ya. Tahu nggak kamu gimana caranya biar nggak telat? Kamu jangan tidur malam-malam. Nggak boleh tuh keluar dari mulut guru. Tapi dari mana? Biarkan murid sendiri yang menggali dari hatinya dia, dari dirinya dia sendiri. Apa, bagaimana ya caranya biar dia nggak telat? Tapi guru tugasnya hanya menuntun, bukan mengeluarkan solusi seperti itu. Gimana Bapak Ibu masih sudah ngantuk? Kita ice breaking dulu mungkin ya. Kayaknya Umi udah. Lanjut aja dulu. Gimana lanjut apa? Ice breaking. Oke, mikir yang benar nih. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke teori pilihan Glasser. Menurut Glasser, dan saya pikir kita juga sepakat sih sebenarnya dengan ini, manusia itu mampu mengendalikan dirinya sendiri. Betul? Ya kan? Hanya kita sendiri yang mampu mengendalikan kita, ya bukan? Orang lain mah cuma ngasih masukan doang gitu. Yang melaksanakan siapa? Kita. Yang bertanggung jawab siapa? Kita. Makanya kata Glasser, kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dari dalam dirinya, dari dalam diri kita sendiri berarti ya. Meskipun dunia luar mempengaruhi kita, siapapun bisa mempengaruhi kita. Kita itu satu-satunya yang paling bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Bukan orang lain yang bertanggung jawab untuk tindakan kita. Orang mah bisa nyuruhnya doang, cabut yuk kata temannya gitu, kelas 4. Cabut yuk, ayo cabut. Temannya mah kagak cabut, si A cabut. Yang dihukum siapa? Si A. Yang akan bertanggung jawab siapa? Si A, bukan temennya. Itu contoh simpelnya ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilanjut Bu Santi. Kita lanjut ke menurut Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini didapatkan pada kebutuhan fisiologis, kebutuhan pada kesehatan, kebutuhan punya rumah, untuk tempat berlindung, terus kebutuhan makan, minum, kebutuhan biologis, kebutuhan merasa aman, nyaman. Itu namanya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Katanya love and belonging, gitu ya? Benar nggak? Ya, love and belonging. Oke, love and belonging. Peserta didik berhak membutuhkan rasa untuk dicintai, rasa diterima, terus
Jadinya kita sebagai guru harus memberikan atau memenuhi kebutuhan itu. Seperti itu. Boleh mungkin diberikan contoh Bu Ella gimana ya kebutuhan untuk kasih sayang dan diterima itu ya Bu Ella. Oh gitu. Misal gini, ada anak nih, misalnya melakukan sesuatu, melakukan pelanggaran, sebenarnya dia bisa datang nggak telat. Misalnya ada kasus anak telat, dia sebenarnya bisa datang nggak telat. Dia bisa datang pagi, dia bangunnya pagi kok dari subuh, rumahnya dekat. Dia datangnya telat. Kenapa? Sengaja. Biar kenapa? Biar dia diperhatiin sama gurunya. Biar dia bisa ditegur sama gurunya. Mungkin di rumah dia nggak dapat perhatian dari orang tua. Jadi ya udah dilampiasin ke sekolah. Dia pikir pasti guruku nanya, kenapa kamu telat? Bagi dia itu bentuk perhatian. Itu namanya kebutuhan akan kasih sayang dan diterima, love and belonging itu salah satu contohnya. Terus yang kedua adalah penguasaan atau power. Biasanya peserta didik itu ada yang merasa dirinya, oh kan gue hebat ya, tapi gue nggak dilihat sama orang lain, nggak ada yang ngakuin kehebatan gue. Seperti itu. Jadi dia melakukan kesalahan, udahlah. Misalnya lagi ulangan, kasih contekan lah, atau dia nyontek, padahal dia tahu jawabannya, cuma dia sengaja ngelakuin itu. Biar kenapa? Biar gurunya nanya, kok kamu nyontek? Iya Bu, sengaja. Kamu nggak bisa, memangnya bisa? Boleh dites, bisa seperti itu. Dan ternyata dia bisa jawab semuanya. Nah sebenarnya saat itu dia lagi menunjukkan atau lagi menginginkan kebutuhan untuk pengakuan atau penguasaan atau powernya ini dipenuhi. Jadi yang jadi sasaran aksinya itu siapa? Gurunya. Kalau enggak teman-temannya. Biasanya seperti itu. Lanjut Bu Mel. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kesenangan. Ada anak tuh yang suka iseng, usil gitu, ya kan? Itu karena mungkin di rumah dia itu nggak bisa senang-senang. Mungkin bapak ibunya terlalu kaku atau seperti apa, ya udah dilampiaskanlah di sekolah. Nah, karena memang pada dasarnya kan yang namanya anak-anak butuh bermain ya, butuh hiburan. Kalau itu tidak terpenuhi ya dia akan cari tempat yang bisa memenuhi kebutuhannya itu. Tapi terkadang dia tidak melihat situasinya saat belajar misalnya. Padahal cuma pengen senang-senang aja. Makanya manusia itu juga butuh kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Setiap manusia termasuk peserta didik itu butuh yang namanya kebebasan. Tetapi ketika kita sudah menetapkan pilihan kita mau melakukan suatu kebebasan itu, kita harus bertanggung jawab akan pilihan tersebut. Cuman mungkin di sekolah dasar karena anak-anaknya memang masih dalam tahap perkembangan itu ya masih belum terlihat rasa bertanggung jawabnya ya. Kita nggak bisa menuntut banyak untuk itu. Itu aduh matanya sayu banget Bu. Oke kita lanjut. Ini nih tadi nih yang dipantik oleh Bu Susi. Ada 5 posisi kontrol guru menurut Diana Gosen. Yang pertama, posisi yang paling jelek, posisi paling bawah, itu penghukum namanya. Misal, penghukum itu, tahu pasti dari Bapak Ibu mah, penghukum yang seperti apa, udah terbayang kan di benaknya ya. Misal nih, Bu Pras telat, saya bilang, maaf Bu Pras, tidak pakai Bu ya, karena kan ibaratnya murid ya. Pras, kok kamu telat? Coba dijawab. Macet, kamu tahu nggak jam masuk jam 6.30? Terus? Oh gitu, sekarang jam berapa coba? Jam 8. Nah, jam 8, berarti kamu udah telat berapa jam? Kiri di lapangan, hormat bendera. Itu penghukum. Penghukum itu identik dengan intonasinya tinggi, makanya melotot ketika berbicara kepada murid. Iya, gak salah namanya? Gasmi aku. Oh gitu, enggak ya, aku gak bilang ya. Terus Santai. yang kedua adalah posisi kontrol guru yang kedua. Ini setingkat lebih bagus, tapi sebenarnya perlu kita hindari juga. Apa itu? Membuat orang atau peserta didik merasa bersalah. Ciri-cirinya nih, guru yang kayak begini nih,
Itu dia kalau ngomong ngedeket ke muridnya, terus dia kayak tatapannya sayu, lemes gitu. Contoh ya, Bu Asma sebagai peserta didik ya. Asma, kenapa sih kamu telat? Maaf Bu, saya bangunnya kesiangan. Oh gitu, kamu gak kasihan ya sama ibu? Kasihan sih. Seperti itu, jadi meminta belas kasihan dari peserta didiknya. Kasihan sih ibu, kamu gak kasihan ya sama ibu, nanti kan ibu akan ditegur sama kepala sekolah. Nah efeknya apa untuk yang ini, posisi ini? Anak itu akan merasa bersalah terus, dia menyesal. Kalau dia menyesalnya masih bisa dikontrol sama dia, it's okay. Tapi kalau dia menyesalnya sudah berlebihan, bunuh diri gimana dong? Gitu loh, paham ya Bapak Ibu? Jadi kenapa ini kurang bagus membuat orang merasa bersalah? Yang ketiga ini nih, yang tadi katanya Bu Susi nih, posisi kontrol guru sebagai teman. Boleh nggak guru itu berfungsi memposisikan dirinya sebagai teman ke peserta didik? Boleh, tetapi akan memberikan dampak yang kurang bagus ketika suatu saat kita sebagai guru adalah manusia biasa, itu tidak sengaja mengecewakan anak murid kita. Mengecewakannya gimana maksudnya? Kita nggak bisa memenuhi apa yang dia minta. Misal, pas saat lagi Bu Susi misalnya nggak masuk, saya gurunya, saya teman, saya memposisikan diri sebagai teman. Yang namanya teman itu nggak akan pernah menyalahkan temannya, betul? Betul? Yang namanya teman akan melindungi temannya, betul? Bapak Ibu setuju? Begitu juga yang akan terjadi karena teman. Bu Susi telat nih ya, Bu Susi murid ya, izin ya Bu Susi. Susi, kok kamu telat sih? Gitu gaya dia begitu, udah kayak teman. Susi, kok kamu telat sih? Ya makan dulu Bu. Ya, kita ngajak-ngajak ibu makan kan bisa telat bareng. Dikasih cuma 1 porsi Bu. Oh gitu. Ya udah besok jangan telat ya. Ya Bu. Nah, oke hari itu Bu Susi aman. Susi ini aman. Besoknya saya nggak masuk. Saya nggak ada. Terus telat. Siapa yang bantuin? Dibully. Nggak ada kan? Kena bully teman-temannya. Terus kena hukuman oleh guru lain. Seperti itu kan? Dampaknya apa? Dia, Bu Susi ini akan kecewa sama saya. Kok kamu nggak ada ya di saat saya butuh? Seperti itu. Dampaknya akan seperti itu, sekali murid kecewa, sama lah seperti kita kalau kita kecewa mungkin akan berlarut-larut. Jadi motivasinya akan menurun. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada posisi keempat. Ini 3 tingkat lebih bagus. Ini lumayan bagus sih, tapi belum yang the best sih dari semuanya. Itu namanya monitor atau pemantau. Kalau monitor ini, dia nggak tinggi suaranya. Biasanya cool. Ciri-cirinya guru yang sebagai monitor atau pemantau siapa ya di sini ya? Kenes ya? Kenes. Ayo cobain dong. Gimana kalau misalnya ada murid yang telat, kamu gimana? Cara ini aja, coba deh. Gak apa-apa di sini. Bermain peran kan kita, ayo bantu. Ya bukan kalau kamu seperti apa, ayo emang berulang. Misalnya saya telat, kamu jadi gurunya, kamu bakalan seperti apa? Ayo, kamu situ, aku sini, aku baru datang ke tempatnya. Ini pegang nih. Kan saya dari sini, dari lapangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu, saya telat Bu. Kenapa telat? Maksud Bu, cenderung deket. Tapi itu Bu, ada motor lewat tadi nggak mau ngasih jalan Bu. Permisi dong. Ini pemantau atau penggoda ya? Penggoda kayaknya ini. Ini lebih ke penggoda ya. Oke baik, terima kasih Bu. Baik, nah kalau pemantau itu sedikit berbeda ya Bu Kenes. Kalau pemantau itu gini, dia matanya nggak motot benar tadi, nggak tinggi nadanya, tapi tegas dan selalu menggunakan peraturan sebagai alatnya untuk
berbicara pada peserta didik, misalnya nih. Rik, telat ya, Rik? Iya Bu. Kamu tahu nggak sih peraturan kita seperti apa kalau telat? Iya tahu. Apa? Ya, saya harus terima konsekuensi yang sudah disepakati bareng-bareng. Ya udah, berarti kamu harus selalu ingat peraturan ya. Silakan sekarang kerjakan, laksanakan konsekuensi yang seperti yang kamu bilang. Seperti itu kalau pemantau. Jadi dia selalu selalu ke peraturan. Tahu nggak peraturannya seperti apa? Tahu nggak kalau nggak boleh begini, nggak boleh begitu, seperti itu. Dan posisi yang terakhir adalah manajer. Ini sebenarnya yang diharapkan ada pada guru, menjadi manajer. Yang namanya manajer itu dia akan mengajak peserta didik untuk mencari solusi dari permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak murid tersebut, peserta didik tersebut. Balik lagi nih ke restitusi. Jadi kalau menjalankan restitusi, guru itu akan berperan sebagai manajer. Nanti dampaknya tidak akan ada siswa yang merasa tersakiti, tidak akan ada yang merasa bersalah berlebihan karena dia akan membangkitkan sendiri dari dirinya itu hal apa yang harus dia lakukan, terus bagaimana caranya memperlakukan orang lain atau bagaimana caranya mengikuti aturan biar dia tidak melanggar lagi. Seperti itu. Contohnya lagi nanti ada Pak, saya bikin videonya Pak, yang jadi manajer. Boleh dilihat nanti ya, Bapak Ibu yang sudah saya terapkan di kelas ya. Kita lihat ya nanti. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah catat belum? Mau speaking atau kita lanjut? Lanjut. Biar cepet ya. Biar cepet nih kayaknya nih. Kata sini jawab Pak. Lanjut. Keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kita bilangnya kesepakatan ya. Oke, kesepakatan itu sebenarnya satu tahap setelah ada keyakinan. Oke, keyakinan itu kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal tanpa melihat latar belakang peserta didik. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sama seperti kita kan yakinnya sama apa Bu Widya? Contoh dong Bu Widya, keyakinan. Soalnya dari tadi, dari kemarin belum mengeluarkan suara nih dia nih. Suaranya kan merdu. Contoh keyakinan. Boleh. Misalnya datang ke sekolah paling terakhir jam 6.30. Terus Meyakini kesepakatan itu. meyakini kesepakatan itu. Udah ada ngantuk ya? Oke. Aplaus dong buat Bu Widya dong. Keyakinan itu kalau kita datang 6.30 pasti telat. Telat ngapain? Telat absennya. Kenapa? Karena mesinnya rusak. Bukan seperti itu. Jadi keyakinan itu sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri, bukan paksaan dari orang lain, tapi kita yakini sendiri. Gimana ya maksudnya ya? Mi sebagai dari agama Mi. Keyakinan itu gimana Mi? Sugesti boleh, bisa. Apa Mi? Keyakinan. Kita Ya. Tapi agama. Contoh kita berperilaku atau berkata-kata atau berbicara dengan sesama itu akan kita terapkan dalam diri kita dengan keyakinan apabila kita melakukan itu orang lain juga seperti apa yang kita lakukan. Oke. Boleh, terima kasih Mi. Ada lagi yang menambahkan mungkin? Bu Iris, Bu Rini, keyakinan. Kenas? Nggak mau lagi kenas. Kak,
kelas. Kalau keyakinan yang barusan saya dengar kurang lebihnya masih keyakinan pribadi. Nggak apa-apa kan? Sedangkan Kita iya nanti bisa dijabarkan oleh Iya. ibu. Sedangkan yang dituntut di situ mengenai keyakinan kelas adalah kesepakatan mungkin ya, kesepakatan bersama kelas. Misalnya saja kali ada daftar tiket yang sudah diyakini oleh masing-masing individu yang ada di kelas itu bahwasanya dibagi menjadi sekian jumlahnya misalnya. Atau keyakinan yang lain, masuknya jam 6.30, ya paling tidak agar tidak terlambat kalian bisa datang sebelum jam 6.30. Itu namanya kesepakatan dalam kelas. Ada juga yang lainnya barangkali, misalnya bareng-bareng di setiap hari untuk agamanya, ya sudah ketahuan misalnya di setiap hari apa gitu melakukan sholat duha bersama, bahkan tidak untuk misalnya di agama berdoa sebelum belajar dimulai, ataupun penerapan yang lainnya. Contoh, bareng-bareng kita melafalkan Pancasila itu secara bersama-sama. Jadi ada yang keyakinan pribadi juga, orang sini yang dituntutkan keyakinan kelas. Mau nggak mau kita harus mengacu kebersamaan dalam suatu ruangan tersebut ataupun kelas itu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi misalnya gini loh Bapak Ibu, kalau kita bikin kesepakatan kelas itu kan gini, datang tepat waktu, gitu kan ya? Apa sih nilai-nilai apa sih yang mau dimunculkan dari datang tepat waktu itu? Disiplin. Itu namanya kebajikan universal. Jadi keyakinan itu berarti mau memunculkan nih rasa disiplinnya. Terus ada lagi contohnya lagi, misalnya tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Apa kira-kira yang diharapkan dari situ, Bapak Ibu? Muncul karakter apa? Menghormati. Menghormati. Itu namanya nilai kebajikan universal. Menghormati, saling menghormati, menghargai. Nah, keyakinan kelas seperti itu, keyakinan kelas itu dibuat untuk memunculkan karakter-karakter berupa nilai-nilai kebajikan itu. Seperti itu. Boleh lanjut, Bu Mel? Nah, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Budaya positif tidak akan bisa terjadi kalau nilai-nilai kebajikan tidak muncul. Makanya butuh keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Bedanya dengan peraturan, kalau peraturan guru yang buat, guru yang merumuskan, murid tinggal menjalankan. Kalau keyakinan atau kesepakatan, tidak, bareng-bareng. Harus ada tuh apa yang harus dikerjakan murid, bagaimana murid harus berperilaku. Tetapi jangan sampai di situ saja Bapak Ibu. Besok-besok kalau kita mau bikin kesepakatan atau keyakinan kelas, buat lagi pertanyaan. Mestinya atau harapan kalian guru itu seperti apa? Jadi jangan cuma harapannya murid harus seperti apa, tapi guru juga harus seperti apa. Itu harus masuk di kesepakatan kelas, di keyakinan kelas. Jadi guru dan murid itu sama-sama melakukan yang terbaik untuk kemajuan kelasnya. Guru dalam menciptakan atau merumuskan keyakinan kelas itu hanya bersifat sebagai fasilitator. Guru bukan penentu keyakinan kelas harus seperti itu, bukan. Hanya memfasilitasi perumusannya. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Makanya kita perlu menanyakan mereka, guru yang seperti apa yang mereka harapkan. Menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas harus berupa kalimat positif. Tidak boleh mengandung kalimat negatif. Selain positif, mestinya juga unik biar mudah diingat oleh siswa. Lanjut Bu Mel.
Nah, apa sih dampak positif adanya keyakinan kelas itu? Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar murid. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ketiga, meningkatkan disiplin diri murid. Dan keempat, meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Sebelum lanjut, Bu Mel, kalau saya bilang Mentas 11, dijawab ya Bapak Ibu. Jawabannya apa ya? Kalau kemarin kita ya? Hah? Apa? Jaya, gitu ya? Oke. Soalnya udah mulai. Mentas 11. Jaya. Ulang, masih kurang semangat. Mentas 11. Jaya. Sekali lagi, Mentas 11. Jaya. Baik, kita lanjut. Biar nggak ngantuk. Sekarang materi terakhir, Bapak Ibu. Amal letak lanjut ke materi terakhir tentang penerapan segitiga restitusi. Menurut dosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang tadinya dia jadi orang yang bersalah, dia balik lagi jadi orang yang benar. Maksudnya seperti itu. Tapi dengan karakter yang jauh lebih kuat. Ada 3 langkah melakukan segitiga restitusi ini, makanya disebut segitiga. Karena ada 3 langkah yang harus dilakukan. Ketiga-tiganya harus dilakukan kalau mau menerapkan ini. Yang pertama, menstabilkan identitas namanya. Menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mencari tahu kebutuhan dasar siswa yang tidak terpenuhi. Tadi kebutuhan dasar itu ada 5. Bertahan hidup, kesenangan, penguasaan atau kekuatan, terus apalagi love and belonging, terus satunya lagi apa Bapak Ibu? Apalagi? Satu lagi? Penguasaan tadi ya. Nah, di menstabilkan identitas ini kita tuh tidak sedang mencari kesalahannya dia, biarkan dia sendiri yang menyadari kesalahannya apa. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini kita berusaha memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Di tahap ini kita bisa mungkin memberikan tanggapan ke anak itu bukan "oh kamu salah", bukan, tapi kita bisa bilang sebenarnya kamu bisa nih berbuat yang lebih baik dari ini. Kamu tahu tidak caranya biar bisa lebih baik dari ini? Tapi tetap kesalahan itu biarkan jadi anak sendiri yang memunculkan dari dirinya bahwa memang dia yang salah. Dia merasa dia yang sadar sendiri, menyadari sendiri kalau dia yang salah. Dan yang ketiga atau terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini kita membantu anak untuk fokus pada perbaikan di masa depan. Membantu anak, bukan meminta anak untuk memperbaiki, tapi meminta mereka untuk memunculkan kesadaran dari dalam dirinya, cara apa yang akan dilakukan agar dia bisa lebih baik lagi, agar dia bisa lepas dari kesalahannya. Seperti itu. Ayo dilanjut Bu Mel. Ini tadi di menstabilkan identitas itu kita bisa bilang ke anak jangan langsung "oh kamu salah sih, mesti kamu begini-begini", bukan. Tapi kita bisa bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan loh nak. Kamu itu manusia biasa, bisa dimaklumi kalau kamu melakukan kesalahan. Jadi jangan menghakimi. Kita di sini berperan sebagai manajer. Kemudian kita juga bisa bilang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, bahkan ibu sendiri pun pernah melakukan kesalahan. Kita boleh kok sharing sama anak, cerita tentang kesalahan yang kita pernah perbuat sebagai bahan apa? Biar dia itu berani mengungkapkan cerita atau pendapatnya. Nah, di validasi tindakan yang salah, kita bisa menyebutkan atau mengatakan bahwa kamu pasti punya alasan melakukan ini. Coba cerita ke ibu apa alasannya nak. Tentu dengan intonasi jangan mata ngotot ya, bukan sebagai penghukum tadi ya, sebagai manajer ya perannya ya. Atau bisa bilang, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Bisa nggak kamu melakukan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kamu itu? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Atau, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini kita kembalikan lagi ke anak, kan kita udah punya kesepakatan kelas tuh, keyakinan kelas. Kita kembalikan dia ke situ, kita tanya, kamu masih ingat nggak nak kalau kita punya kesepakatan kelas? Masih bu, kesepakatan kelas mana yang sudah kamu langgar? Terus gimana caranya biar kamu tidak melanggar lagi? Contohnya seperti itu. Boleh mungkin terakhir diputar. Lanjut, ini kasusnya Rio nih telat. Oh, jalan videonya. Sinyal. Ngapain Bapak Ibu? Termasuk bukan juga pernah kok. Saya lagi menerapkan yang mana tuh? Yang validasi tindakan yang salah. Oke, ya sudah. Contoh seperti itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya tadi ada lanjutannya lagi. Di situ tuh saya mengajak si Rio mengingat lagi. Kamu ingat tidak kita punya kesepakatan kelas? Oh ingat Bu, gitu. Apa coba kesepakatan kelas yang kamu sudah langgar? Datang tepat waktu Bu. Kenapa? Kamu bilang kamu melanggar datang tepat waktunya? Iya kan saya terlambat Bu. Saya datangnya jam 6.38 misalnya seperti itu. Tapi kan saya sudah telat 8 menit. Oh gitu. Terus gimana dong caranya biar kamu nggak terlambat lagi? Dia bilang kalau nggak salah saya jawabannya dia di situ. Oh saya besok tidurnya nggak mau malam-malam Bu, saya mau tidur dari sore aja, di sholat isya saya tidur, jadi saya nggak telat dibangunnya. Jadi itu kan dari dia sendiri ya, bukan saya, bukan keluar dari gurunya. Ucapan itu kalau kamu tuh harusnya jangan tidur malam-malam, bukan. Tapi dari si Rio sendiri, itu namanya sedang menanyakan keyakinan. Itu tahapan restitusi. Dan harapannya Bapak Ibu dari hari ini sampai ke depannya, mari kita coba menerapkan segitiga restitusi ini dalam membantu siswa kita untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, kesimpulan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan, atau desakan atau tuntutan, maupun bentuk lain dari suatu tekanan yang menyebabkan seseorang menjadi merasa tertekan. Untuk menerapkan budaya positif, restitusi adalah salah satu cara terbaik yang harus dilakukan. Dan demikian paparan saya Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fat untuk pemaparannya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan diseminasi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nanti akan mendarat, tapi agak menunggu beberapa lama ya. Rio, bagaimana kabarnya hari ini Rio? Alhamdulillah baik Bu. Rio tahu kenapa Bu panggil ke sini? Iya Bu, maaf tadi pagi saya datang terlambat Bu. Lambat berapa lama Yo? Sekitar 15 menit Bu. Oh begitu. Apakah menurut Rio itu sebuah kesalahan? Iya Bu. Iya Bu.
Saya salah karena sudah terlambat. Tidak apa-apa yo, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bufat juga pernah kok. Tapi tugas kita sebagai manusia adalah memperbaiki kesalahan tersebut menjadi suatu kebaikan. Baik, Oh, enggak kalau kita memiliki keyakinan kelas. tahu Bu. Terus keyakinan kelas apa yang sudah Rio langgar? Disiplin Bu, saya sudah tidak tepat waktu hadir ke sekolah. Baik, jadi apa yang akan Rio lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya berjanji tidak akan terlambat hadir Bu. Saya akan mengatur jadwal tidur saya dengan benar sehingga saya bisa hadir di sekolah jam 6.30. Kamu yakin bisa melakukan itu? Yakin Bu. Baiklah, Ibu percaya kepada Rio. Semoga kedepannya Rio akan selalu ingat keyakinan kelas kita ya. Terus Rio tidak akan terlambat lagi hadir ke sekolah. Amin Bu. Baiklah Rio, sekarang Rio boleh kembali ke kursi ya. Terima kasih karena sudah mau berjanji dan memperbaiki diri. Ibu tunggu besok Rio hadir tepat waktu ke sekolah ya Yo, sebelum jam 6.30. Baik Bu, terima kasih kembali Bu.